Halo, Shalom. Selamat pagi teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar tentang karakter setia. Nah, tidak henti-hentinya saya mengajarkan tentang karakter kepada kita semua, karena kalau kita memiliki karakter yang baik, maka kita akan memiliki sikap yang baik di dalam kita bermasyarakat di lingkungan kita masing-masing, teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan kalian semua harus jaga diri kalian baik-baik ya, teman-teman ya. Jangan pernah mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain yang sebenarnya tidak membangun kehidupan kita, teman-teman. Oke, sekarang kita akan melihat pembelajaran kita, teman-teman. Maaf, ada bunyi motor lewat. Oke, nah setia itu apa sih? Setia itu adalah teman-teman selalu bersama atau terikat kepada seseorang, teman-teman. Kemudian bertahan meskipun dalam keadaan sulit. Nah, melakukan yang terbaik, rela berkorban. Oke, selalu bersama. Orang yang setia, teman-teman semuanya, dia akan mengikuti orang yang dia kagumi, teman-teman. Dia setia, dia mengikuti semua yang dia lakukan, berarti dia tunduk, teman-teman. Dia tunduk kepada orang itu dan dia setia mengikuti orang itu. Seperti itu, teman-teman. Nah, setia ini juga teman-teman kita harus memilikinya dalam kehidupan kita. Kita harus selalu setia kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada teman kita, kepada orang tua kita, terlebih khusus kepada Tuhan kita. Nah, ini dia ya. Kita akan belajar bersama-sama nanti. Nah, teman-teman, anak yang setia itu dia tidak melupakan komitmen, integritas, dan kualitas karakter. Nah, kalau kita memiliki karakter yang setia, teman-teman, kita akan komitmen. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dia terus-menerus untuk mengikuti orang itu yang dia sukai. Nah, seperti itu. Kalau kita cinta kepada Tuhan kita, maka kita akan komitmen sayang kepada Tuhan kita. Setia, terus-menerus. Nah, tidak berhenti-berhenti ya. Dia itu artinya hidup. Dia akan kita melakukan terus-menerus. Tidak di masa lampau dan tidak ada di masa mendatang, tapi kita melakukan dari masa lampau sampai saat ini kita masih melakukan seperti itu. Jadi kita komitmen terus. Selain kita komitmen, kita juga integritas. Nah, selain kita integritas juga, kita juga memiliki kualitas karakter yang baik. Nah, seperti yang saya katakan, dunia ini semakin hari semakin jahat. Nah, karena dunia ini semakin hari semakin jahat, maka kita harus memiliki kualitas karakter yang baik, teman-teman. Nah, kalau kita memiliki karakter yang baik dalam kehidupan kita, maka kita akan mudah menghadapi semuanya dengan baik juga, teman-teman. Nah, kita akan menjadi contoh dan teladan memiliki karakter yang baik dimanapun kita berada. Nah, teman-teman, komitmen itu apa sih? Komitmen itu adalah ini berpegang teguh meskipun dalam keadaan sulit. Nah, kemudian integritas, sanggup bertahan dalam tekanan apapun agar tidak melakukan apa yang salah. Kemudian kualitas karakter, sopan santun, penguasaan diri, kejujuran, kemurahan hati, tahu berterima kasih dan mengampuni. Nah, teman-teman, komitmen ini kita harus miliki dalam kehidupan kita karena dia termasuk dalam kesetiaan. Kita harus setia. Kalau kita setia, maka kita memiliki komitmen. Orang yang setia dibilang, aku setia sama kamu. Tapi kalau dia nggak komitmen sama kamu, itu bukan setia namanya, teman-teman semuanya. Nah, tapi kalau dia setia sama kalian, setia sama kamu, maka dia akan berkomitmen dengan kamu, seperti itu. Dia akan berpegang teguh kepada setiap janjinya, meskipun dalam keadaan susah, sulit sekalipun, dia akan tetap komitmen untuk melakukan apa yang sudah dia katakan, seperti itu. Nah, selain itu juga, orang yang setia, dia memiliki integritas dalam hidupnya. Dia sanggup bertahan terhadap tekanan apapun. Jadi, meskipun dalam keadaan sulit, meskipun dalam keadaan susah, dia tetap melakukan apa yang dia katakan. Dia tetap bertahan. Nah, dia tetap menghadapi semuanya dengan lapang dada dan dengan baik, teman-teman. Kemudian ini kualitas karakter. Nah, tadi saya sudah katakan kalau kita memiliki karakter yang baik, kita akan memiliki sikap yang baik pula. Nah, kualitas karakter itu apa saja? Ini ada sopan santun, ada penguasaan diri, ada kejujuran, ada kemurahan hati, ada tahu berterima kasih, ada mengampuni juga. Nah, dalam lingkungan kita
masing-masing kita harus belajar untuk sopan santun. Nah, ada orang yang misalnya bikin kita marah, jengkel, kecewa, kita harus menguasai diri kita sendiri, teman-teman. Kemudian dalam lingkungan kita juga kita harus belajar jujur dan harus mengatakan yang sebenar-benarnya. Jangan ada yang tipu-tipu ya. Kalau tipu-tipu itu Tuhan tidak senang. Kemudian harus ada kemurahan hati. Selain kemurahan hati, teman-teman harus ngapain lagi? Tahu berterima kasih. Kalau kalian sudah mendapatkan sesuatu, harus selalu mengucapkan terima kasih. Jangan ditinggal begitu saja ya teman-teman. Nah ini juga, kalau ada teman kalian yang bikin salah kepada kalian, kalian harus mengampuni. Karena kalau kalian mengampuni, Tuhan juga akan mengampuni dosa kalian. Nah teman-teman, orang yang setia atau anak yang setia adalah anak yang mau melayani keluarga dan guru. Nah, melayani orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, anak yang melayani keluarga adalah membantu pekerjaan rumah. Contohnya ini harus melipat pakaian sendiri, jangan tunggu orang tua yang melipat. Kemudian, membereskan tempat tidur sendiri setelah bangun tidur, selimutnya dilipat, spraynya diberesin, semuanya dibereskan, dirapikan. Kemudian ini membereskan peralatan sekolah harus di clean up dan membereskan sepatu, rak sepatu seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, kalian harus membantu pekerjaan rumah dengan membereskan setiap barang-barang kalian sendiri, teman-teman semuanya. Kalau kita melakukan itu artinya kita sedang meringankan pekerjaan papa mama kita, teman-teman. Selain itu juga, anak yang melayani guru adalah menjadi murid yang terbaik. Nah, dia harus, teman-teman semuanya, guru sudah membantu kita untuk mengajarkan materi, ilmu kepada kita. Maka kita harus memuji kebaikan guru kita. Jangan marah-marah kepada guru kita. Nah, harus memuji, terima kasih ya Miss, terima kasih ya Mister, sudah mengajar hari ini, gitu. Harus mengucapkan terima kasih, teman-teman. Selain itu, menjadi guru atau bukan menjadi guru ya, tapi menjadi murid yang terbaik adalah kalian harus mengerjakan tugas dengan baik, teman-teman. Nah, kalau ada tugas dari Miss dan Mister, harus dikerjakan dengan mandiri, jangan dibantu oleh mama dan papa ya, teman-teman ya. Kemudian selanjutnya, ini harus mengucapkan terima kasih setelah selesai belajar. Kalau sudah selesai belajar harus mengucapkan terima kasih. Kita sudah dibantu, diajar sama guru kita. Nah, jangan menjadi anak yang tidak mengucapkan terima kasih ya teman-teman ya. Harus selalu mengucapkan terima kasih jikalau kita sudah selesai menerima ilmu dari guru kita, teman-teman. Nah, teman-teman, kita akan melihat cerita berikut ya teman-teman ya. Cerita angsa Kanada. Halo teman-teman, di sini Miss Helda akan bercerita tentang angsa Kanada. Nah, angsa Kanada terdiri dari dua angsa, yaitu angsa jantan dan angsa betina yang memiliki telur-telur. Nah, mereka hidup di pinggir sungai dan dari cerita ini nanti teman-teman bisa lihat ya. Di suatu sungai hiduplah sepasang angsa betina dan angsa jantan. Mereka hidup di pinggir sungai dengan membangun sarang mereka dengan sebaik mungkin untuk kenyamanan telur-telur mereka. Mereka sangat merawat dengan baik telur-telur mereka agar terhindar dari bahaya yang menyerang. Nah, mereka berbagi tugas. Angsa betina memberikan kehangatan dan angsa jantan menjaga sehingga terbebas dari para bahaya atau serangan hewan-hewan liar lainnya yang ada di hutan. Mereka hidup dengan baik dan damai. Di suasana yang sejuk dan damai di pinggir sungai, angsa jantan dan angsa betina saling berbicara dan angsa jantan berkata kepada angsa betina, "Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga keluarga kita dari serangan hewan liar di sini ya. Bahkan aku akan merelakan nyawaku sekaligus supaya telur-telur kita bisa aman." Langit yang cerah berubah menjadi gelap, menandakan waktu sudah menunjuk malam hari.
Angsa jantan dan angsa betina masih berusaha untuk menjaga telur-telurnya supaya telur-telur mereka menjadi hangat. Saat mereka terjaga di malam hari, terdengar suara aneh di balik semak-semak dan tak lama kemudian muncullah rubah. Rubah berusaha untuk mengincar telur-telur angsa. Nah, apa yang terjadi? Saat angsa jantan melihat rubah, angsa jantan langsung menghampiri rubah dan mereka bertarung demi melindungi telur-telur mereka dan angsa betina. Angsa jantan seberusaha mungkin untuk menyerang rubah. Nah, mereka berkelahi, mereka bertarung dengan sekuat tenaga sampai akhirnya angsa jantan terluka karena goresan dari kuku si rubah. Akhirnya mereka terluka dan angsa betina menangis melihat angsa jantan terluka. Dia menghampiri sambil menangis. Angsa jantan, apakah kamu tidak apa-apa? Angsa betina melihat luka yang sangat dalam di bagian perut angsa jantan. Ia menangis dan sedih melihat kematian angsa jantan. Saat angsa betina melihat kematian angsa jantan, ia tidak tinggal diam. Dia berpikir kematian angsa jantan tidak boleh sia-sia. Akhirnya dia berusaha untuk menyerang si rubah dan mengusirnya sejauh mungkin. Ia mengalahkan dan bertarung sekuat tenaga yang ia punya untuk melindungi telur-telurnya. Dan akhirnya angsa betina berhasil mengalahkan rubah, sehingga rubah meninggalkan jauh tempat yang ia serang. Angsa betina sedih melihat kematian angsa jantan yang ia rela berkorban demi melindungi keluarganya. Melihat pengorbanan angsa jantan terhadap keluarganya, angsa betina merawat dengan baik telur-telur yang ada bersamanya. Dia mulai memberikan kehangatan sampai akhirnya telur-telurnya menetas dengan baik. Selanjutnya, teman-teman, kita akan melihat saya tidak akan mencemooh otoritas. Nah, ini tidak mencemooh itu sama dengan menghormati, menghargai apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, meskipun tidak sesuai menurut kita. Nah, ini yang penting sekali, teman-teman. Kalau ada orang yang sudah berusaha, bekerja, melakukan, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita jangan mencemooh. Kita harus menghormati, harus mengucapkan terima kasih, menghargai apa yang dilakukan orang lain meskipun itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Saat kita tidak sepakat dengan apa yang dilakukan orang lain, nah kita harus belajar setia, teman-teman, tetap menghormati orang tersebut. Baik itu pemimpin, orang tua, guru, dan teman-teman kita harus belajar untuk setia dan menghormati. Sikap menghormati dan menghargai adalah, teman-teman, sikap yang tidak menertawakan kesalahan orang lain. Jangan ketika ada orang lain berbuat salah langsung, yeay, kamu bad, kamu jelek, yeay, kamu melakukan kesalahan, dasar gitu. Langsung menghina dan mengejek, teman-teman. Jangan ya. Tapi teman-teman semuanya, kalau misalnya ada teman kita yang berbuat salah, justru kita harus menolong dia, teman-teman semuanya. Menolong dia untuk melakukan apa yang benar. Selain itu juga tidak menjatuhkan orang lain. Kita harus sama-sama saling mendukung, saling menghormati, saling bergandengan tangan untuk kemajuan kita bersama. Seperti itu ya teman-teman ya. Jangan menjatuhkan orang lain. Gara-gara teman kita dia lebih bisa dari kita, aku mau gosipin dia, bilang aja dia dapat nilai 100 gara-gara nyontek gitu. Nah, nggak boleh gitu ya teman-teman ya. Nggak boleh menjatuhkan orang lain seperti itu. Selanjutnya teman-teman, saya akan menunjukkan kebaikan dalam diri orang lain, teman-teman. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya. Tapi adakah di antara kalian yang tidak pernah melakukan kesalahan? Anak yang setia tidak mudah untuk menduga-duga tentang keburukan atau negatif orang lain, teman-teman. Melainkan dia harus mempertahankan pandangan yang baik atau positif dan praduga yang baik terhadap orang itu. Jadi misalnya kita mendengar dari orang lain, aduh ternyata Miss ini suka melakukan ini ya, ya ternyata sikapnya jelek banget gitu.
Tapi kalau kamu tahu bahwa dia memiliki sikap yang baik, karakter yang baik, nah kamu juga jangan mengikutinya, teman-teman. Kamu harus tetap mempertahankan pandangan yang positif terhadap orang itu, teman-teman. Nah, oh enggak kok, mungkin dia melakukan ini karena begini gitu. Harus tetap positif, teman-teman. Kita harus tetap positive thinking terhadap orang lain dalam diri kita. Tapi kalau kita sudah negative thinking terhadap orang itu, maka apapun yang orang itu lakukan akan selalu salah. Seperti itu ya. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah belajar untuk kita dapat melayani orang tua dan guru, dan kita juga belajar untuk tidak mencemooh otoritas. Kita juga belajar untuk menunjukkan kebaikan dalam diri orang lain. Oke, teman-teman ya, harus belajar teman-teman semuanya untuk melakukan karakter setia ini dalam kehidupan kita masing-masing. Teman-teman semuanya, kalau kita memiliki karakter setia dalam hidup kita, maka kita tidak akan berpaling dari orang lain, kita tidak akan berpaling dari sekitar kita, terlebih khusus buat Tuhan kita, teman-teman. Nah, kita memiliki Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita sayang kepada Tuhan, kalau kita cinta kepada Tuhan, maka kita akan setia kepadanya. Kalau kita setia kepada Tuhan kita, maka kita juga akan setia kepada sesama kita, kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Kita akan komitmen kepada mereka, kita akan integritas, maka kita juga akan memiliki kualitas karakter yang baik, teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya, mari belajar untuk melayani orang tua dengan merapikan barang yang berserakan di dalam rumah. Mari belajar untuk melayani guru dengan mengucapkan terima kasih saat guru selesai memberikan pembelajaran.